Selamat datang di Candi Ireng, tempat di mana kisah-kisah gelap, misteri tak terpecahkan, dan cerita dari dunia lain mulai terungkap. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita, kita akan merasakannya. Matikan lampu jika berani, gunakan headset, dan pastikan kamu tidak sendirian, karena setiap cerita yang kamu dengar di channel ini mungkin saja pernah benar-benar terjadi. Saya akan menemani kalian masuk lebih dalam ke dunia yang tidak semua orang berani lihat. Selamat datang di Candi Ireng. Malam di kota Tegal selalu punya suasana yang khas. Angin laut yang lembab pelan-pelan menyusup di antara deretan warung kaki lima yang berjajar di pinggir jalan. Lampu-lampu kuning redup menggantung seadanya, menerangi wajah para pedagang yang tetap bertahan mencari rezeki meski hari sudah larut. Di antara deretan itu, ada satu gerobak sederhana yang terlihat paling biasa. Gerobak itu milik Raka, seorang pemuda berusia 27 tahun dengan wajah sederhana, kulit agak gelap karena sering terpapar matahari, dan tubuh yang kurus tapi kuat. Ia mengenakan kaos oblong yang sudah sedikit pudar dan celana panjang lusuh. Tangannya cekatan, tapi matanya sering terlihat lelah. Di atas gerobaknya ada tulisan kecil yang dibuat dengan cat seadanya. Pancake durian Raka, murah dan enak. Tulisan itu sudah mulai mengelupas. Raka berdiri di belakang gerobaknya sambil mengaduk adonan pancake. Wajan kecil di atas kompor gas mengeluarkan bunyi mendesis pelan saat adonan mulai dituangkan. Aroma durian perlahan menyebar ke udara. Biasanya aroma itu cukup kuat untuk menarik pembeli. Tapi malam itu jalanan terlihat sepi. Sudah hampir 1 jam ia berjualan, tapi baru 2 pembeli yang datang. Raka melirik jam di ponselnya yang layarnya sedikit retak. Baru segini, gumamnya pelan. Ia menghela napas panjang. Beberapa meter dari gerobaknya ada penjual lain yang justru ramai. Penjual martabak manis dengan lampu terang dan spanduk besar berwarna mencolok. Orang-orang berkerumun di sana, tertawa, mengobrol, menunggu pesanan mereka. Raka sempat melirik ke arah itu. Bukan iri, tapi lebih ke perasaan kosong. Padahal sama-sama jualan makanan, pikirnya. Ia kembali fokus ke wajan. Adonan yang matang ia lipat dengan hati-hati, lalu diberi isian daging durian yang lembut dan manis. Semua ia lakukan dengan teliti, seolah-olah setiap pancake adalah yang terbaik, karena memang itulah yang ia yakini. Kalau mau sukses, harus jujur dan niat. Tapi entah kenapa, hidupnya tidak berubah. Sekitar pukul 9 malam, seorang anak kecil datang menghampiri gerobaknya. "Mas, ini berapa?" tanya anak itu sambil menunjuk pancake. 5.000, jawab Raka sambil tersenyum. Anak itu merogoh kantongnya, mengeluarkan uang receh, lalu menghitungnya dengan wajah ragu. Raka memperhatikan. "Kurang ya?" tanyanya lembut. Anak itu mengangguk pelan. Tanpa banyak bicara, Raka mengambil satu pancake, membungkusnya, lalu memberikannya kepadanya. "Ini buat kamu." Anak itu terkejut. "Tapi uangnya kurang, Mas." "Gak apa-apa, besok kalau punya uang lebih, beli lagi ya." Anak itu tersenyum lebar, matanya berkinar lalu berlari pergi sambil memegang pancake itu dengan hati-hati. Raka hanya tersenyum kecil melihatnya. Momen seperti itu sebenarnya yang membuatnya tetap bertahan. Namun setelah anak itu pergi, suasana kembali sepi. Hanya suara motor lewat sesekali dan angin malam yang berdesir. Raka duduk di bangku kecil di belakang gerobaknya. Ia membuka kotak penyimpanan uang. Isinya tidak banyak. Ia menghitung perlahan. Hari ini bahkan gak nutup modal, gumamnya. Dadanya terasa sesak. Bukan karena lelah, tapi karena kenyataan. Sudah hampir 3 tahun ia menjalani usaha ini.
Awalnya penuh semangat. Ia ingat betul pertama kali membeli gerobak itu dari hasil pinjaman kecil. Ia keliling dari satu kampung ke kampung lain menawarkan pancake durian buatannya. Banyak yang suka, banyak juga yang memuji. Tapi entah kenapa, usahanya tidak pernah benar-benar berkembang. Selalu di titik yang sama. Kadang naik sedikit, lalu turun lagi. Seperti berjalan di tempat. Raka menatap jalanan kosong di depannya. Lampu-lampu mulai dimatikan oleh pedagang lain yang sudah selesai berjualan. Satu persatu mereka pulang. Sementara Raka masih duduk di sana. Ia belum ingin pulang, karena ia tahu di rumah pun tidak ada yang berubah. Rumah Raka berada di sebuah gang kecil, tidak jauh dari tempat ia biasa mangkal. Rumah sederhana dengan dinding yang sudah retak di beberapa bagian. Atapnya sering bocor saat hujan. Di dalamnya hanya ada beberapa perabot seadanya. Ia tinggal sendirian. Orang tuanya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Sejak itu, ia benar-benar harus berjuang sendiri. Kalau terus begini, sampai kapan? Bisiknya pelan. Pertanyaan itu sudah terlalu sering muncul di kepalanya. Ia ingin lebih, bukan untuk hidup mewah, tapi setidaknya hidup yang layak. Tidak perlu menghitung uang setiap hari, tidak perlu khawatir kalau dagangan tidak laku, tidak perlu merasa tertinggal dari orang lain. Raka memejamkan mata sejenak. Ia membayangkan sesuatu. Sebuah toko besar dengan tulisan terang, Pancake Durian Raka, cabang utama. Orang-orang antri panjang, karyawan sibuk. Gerobaknya ia dorong perlahan menyusuri gang sempit menuju rumahnya. Jalanan sudah sepi, hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar dari kejauhan. Lampu-lampu rumah warga sebagian sudah padam. Langit terlihat gelap tanpa banyak bintang. Namun yang paling ramai malam itu justru pikirannya. Kertas kecil itu masih ada di genggamannya. Ia belum melepaskannya sejak tadi. Beberapa kali ia ingin memasukkannya ke kantong, tapi entah kenapa, tangannya seolah tidak mau jauh dari kertas itu. Seperti ada sesuatu yang membuatnya terus ingin melihatnya lagi dan lagi. Alamat itu, tulisan itu. Kalau ingin kaya, jangan ragu. Sesampainya di rumah, Raka langsung memarkirkan gerobaknya di samping rumah. Ia masuk ke dalam, menyalakan lampu yang redup. Ruangan kecil itu terasa tengap. Ia meletakkan tas dan duduk di lantai, bersandar di dinding. Matanya kosong menatap ke depan. Lalu perlahan, ia membuka kembali kertas itu. Apa ini beneran? Gumamnya pelan. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin itu hanya orang iseng. Mungkin penipu. Atau mungkin cuma orang yang bicara sembarangan. Tapi satu hal yang mengganggu pikirannya. Pria itu tahu kalau hidup Raka tidak berkembang. Tahu kalau ia ingin lebih. Seolah-olah pria itu bisa melihat isi pikirannya. Raka mengusap wajahnya. Mikir aneh-aneh, katanya mencoba menenangkan diri. Ia bangkit, lalu mengambil air minum dari dapur kecilnya. Namun saat ia hendak minum, bayangan itu muncul lagi. Gerobak kecilnya berubah jadi toko besar. Antrian panjang, uang yang terus masuk. Hidup tanpa kekhawatiran. Ia menelan ludah. Kalau itu beneran, bisiknya. Tangannya sedikit gemetar. Ia tidak sadar, gelas di tangannya hampir jatuh. Raka kemudian berjalan ke kasurnya yang tipis di sudut ruangan. Ia berbaring, menatap langit-langit yang kusam. Biasanya ia langsung tertidur karena lelah. Tapi malam itu, matanya sulit terpejam. Pikirannya terus berputar. Tentang masa lalu, tentang perjuangannya, tentang semua usaha yang sudah ia lakukan. Ia teringat saat pertama kali mulai jualan. Ia bangun pagi-pagi, mencari durian yang bagus dengan harga murah. Ia belajar sendiri cara membuat adonan pancake yang lembut. Ia bahkan berkali-kali gagal, adonan gosong, rasa tidak pas, pembeli komplain. Tapi ia tidak menyerah. Pelan-pelan ia mulai menemukan resep terbaiknya. Orang-orang mulai suka, tapi tetap saja tidak cukup. Kenapa ya? Gumamnya lirih. Padahal aku udah usaha. Matanya mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa benar-benar lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah hati.
Ia menoleh ke arah meja kecil di samping kasurnya. Di sana ada foto lama, foto dirinya bersama kedua orang tuanya. Mereka tersenyum bahagia. Raka mengambil foto itu. "Pak, Bu, kalau aku ambil jalan cepat, itu salah ya?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Angin malam tiba-tiba masuk melalui jendela yang sedikit terbuka. Tirai tipis bergerak pelan. Suasana jadi terasa berbeda. Raka merinding sedikit. Ia menatap ke arah jendela. Kosong, tidak ada apa-apa. Namun perasaannya tidak nyaman. Ia buru-buru menutup jendela, lalu kembali ke kasur. Namun anehnya, setelah itu, ia malah semakin sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat sesuatu. Sebuah tempat, gelap, sepi. Ada seseorang berdiri di sana. Dan suara pelan yang memanggilnya. Raka langsung membuka mata. Nafasnya sedikit cepat. "Kenapa aku jadi mikir gini?" katanya pelan. Ia duduk, mengusap wajahnya lagi. Jam menunjukkan pukul 1 malam, namun rasa kantuk tidak juga datang. Akhirnya Raka bangkit dan duduk di depan rumah. Udara malam terasa dingin. Ia menatap jalanan kosong. Di kejauhan, lampu jalan berkedip-kedip. Suasana benar-benar sunyi. Dan di tengah kesunyian itu, pikirannya kembali ke satu hal, alamat itu. "Cuma lihat doang, nggak apa-apa kan?" katanya pada dirinya sendiri. Ia mencoba mencari pembenaran. "Toh, belum tentu aku setuju. Cuma pengen tahu aja." Kalimat-kalimat itu terus berputar di kepalanya. Perlahan, rasa takutnya mulai kalah oleh rasa penasaran. "Kalau aku nggak coba, aku bakal terus begini," katanya. Ia menggenggam tangan. Terus jualan, terus gagal, terus gitu-gitu aja. Nafasnya berat. Namun di sisi lain, ada suara kecil di hatinya yang mencoba menahan. Kalau itu berbahaya gimana? Kalau itu bukan jalan yang benar? Raka menunduk. Ia benar-benar dihadapkan pada pilihan. Bertahan dengan hidup yang sulit atau mengambil resiko yang tidak jelas. Langit mulai berubah, sedikit lebih terang. Tanda bahwa subuh akan segera datang. Raka masih duduk di sana, belum bergerak, belum memutuskan. Namun satu hal sudah pasti, pikirannya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Akhirnya, ia berdiri, masuk kembali ke dalam rumah, mengambil kertas itu, lalu menyimpannya di dalam dompet. "Aku cuma mau lihat," katanya pelan. "Cuma mau tahu." Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu. Keputusan itu bisa mengubah segalanya. Pagi pun datang. Seperti biasa, Raka kembali menjalani aktivitasnya. Menyiapkan bahan, membeli durian, membuat adonan. Semua terlihat normal. Namun ada yang berbeda. Gerakannya tidak seceria biasanya. Pikirannya tidak fokus. Beberapa kali ia salah menghitung uang. Bahkan sempat salah memberikan pesanan ke pelanggan. "Mas, ini bukan pesanan saya," kata seorang pembeli. Raka tersadar. "Oh iya, maaf Bu." Ia tersenyum canggung. Sepanjang hari itu ia seperti tidak benar-benar hadir. Tubuhnya di sana, tapi pikirannya di tempat lain, di alamat itu. Sore pun tiba, waktu biasanya ia mulai berjualan. Namun hari itu, ia berdiri lebih lama dari biasanya di depan rumah, menatap jalanan, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Tangannya masuk ke saku, menyentuh kertas itu. Jantungnya kembali berdetak lebih cepat. "Apa aku datang hari ini?" bisiknya. Angin sore berhembus pelan, seolah-olah tidak memberikan jawaban. Beberapa detik berlalu. Kemudian, Raka menarik nafas dalam-dalam. Matanya berubah. Ada tekad di sana. Ia mendorong gerobaknya keluar. Tapi arah yang ia tuju bukan tempat biasa ia berjualan. Ia memilih jalan lain. Jalan menuju pinggiran desa. Menuju alamat yang tertera di kertas itu. Langkahnya pelan, tapi pasti. Matahari mulai tenggelam. Langit berubah jingga, lalu gelap. Dan tanpa ia sadari, langkah itu adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa ia hentikan lagi. Langit sudah benar-benar gelap saat Raka mendorong gerobaknya keluar dari jalan utama menuju jalan kecil yang jarang dilewati orang. Lampu jalan mulai berkurang. Suara kendaraan semakin jarang terdengar. Yang tersisa hanya suara roda gerobak yang berderit pelan dan langkah kaki Raka yang terasa semakin berat. Ia melirik sekeliling. Tempat ini berbeda dari biasanya. Rumah-rumah mulai jarang.
Pohon-pohon besar berdiri di sisi jalan, membuat suasana terasa lebih gelap dan sempit. Angin malam berhembus lebih dingin, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi. Raka berhenti sejenak, tangannya masuk ke saku. Ia mengeluarkan kertas itu lagi, membacanya dengan teliti. Alamatnya sudah hampir dekat. Beneran mau lanjut? Gumamnya pelan. Jantungnya berdetak cepat. Keringat dingin mulai terasa di tengkuknya. Untuk sesaat, ia hampir berbalik arah. Namun bayangan itu kembali muncul. Toko besar, puluhan cabang, kesuksesan. Raka mengepalkan tangannya. Udah sejauh ini, katanya. Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan langkahnya. Beberapa menit kemudian, ia sampai di ujung jalan. Di sana hanya ada satu bangunan, rumah tua. Rumah itu terlihat sangat berbeda dari rumah lain. Dindingnya kusam, sebagian ditumbuhi lumut. Atapnya miring dan terlihat rapuh. Di halaman depan, rumput tumbuh liar tanpa terurus. Tidak ada lampu terang, hanya satu lampu kecil berwarna kuning redup yang menggantung di teras. Raka berdiri diam, menatap rumah itu. Perasaannya campur aduk, takut, penasaran, dan sedikit menyesal. Ini tempatnya, bisiknya. Ia melihat ke kanan dan kiri. Sepi, tidak ada orang sama sekali. Suasana benar-benar sunyi, terlalu sunyi, sampai suara napasnya sendiri terdengar jelas. Raka menelan ludah. Langkahnya perlahan mendekat ke pagar rumah itu. Pagar kayu yang sudah tua itu sedikit terbuka, berderit pelan saat ia dorong. Assalamualaikum, panggilnya ragu. Tidak ada jawaban. Ia melangkah masuk ke halaman. Tanahnya lembab, beberapa bagian terasa becek. Aroma tanah basah bercampur dengan bau aneh, seperti dupa yang sudah lama terbakar. Permisi, suaranya lebih pelan kali ini. Tiba-tiba, krek, suara pintu terbuka dari dalam rumah. Raka terkejut, tubuhnya langsung menegang. Pintu kayu itu terbuka perlahan, dan dari dalam muncul sosok seseorang. Seorang pria tua, tubuhnya kurus, rambutnya panjang dan beruban. Matanya tajam, tapi dalam. Ia mengenakan pakaian serba hitam. Raka langsung tahu, ini pasti orang yang dimaksud. Kamu datang juga, suara pria itu pelan, tapi jelas. Raka terdiam sejenak. Saya dikasih alamat ini, Pak, katanya gugup. Pria tua itu tersenyum tipis. Masuklah. Raka ragu. Namun entah kenapa, kakinya tetap melangkah masuk. Begitu ia masuk, pintu langsung tertutup sendiri. Brak. Suara itu membuat Raka tersentak. Jantungnya berdetak semakin cepat. Di dalam rumah itu, gelap. Hanya diterangi beberapa lilin yang menyala di sudut ruangan. Bayangan-bayangan bergerak di dinding, membuat suasana terasa semakin menyeramkan. Raka melihat sekeliling. Ada banyak benda aneh. Patung kecil yang tidak jelas bentuknya, botol-botol berisi cairan gelap, sesajen berupa bunga, kemenyan, dan makanan. Dan di tengah ruangan ada sebuah tikar. Duduk, kata pria tua itu. Raka menurut. Ia duduk di tikar dengan posisi kaku. Pria tua itu ikut duduk di depannya, menatap Raka dalam-dalam. Kamu ingin kaya kan? Tanyanya langsung. Raka terdiam. Pertanyaan itu terlalu tepat. Saya, kata Raka. Jawab jujur, potong pria itu. Raka menunduk, lalu perlahan mengangguk. Iya. Pria tua itu tersenyum. Bagus. Ia mengambil sesuatu dari sampingnya, sebuah mangkuk kecil berisi cairan hitam pekat. Aromanya aneh. Kamu tahu tempat ini apa? Tanyanya. Raka mengeleng. Ini tempat untuk orang-orang yang ingin mengubah nasibnya dengan cara yang tidak biasa. Raka menelan ludah. Ia mulai mengerti arah pembicaraan ini. Pesugihan, bisiknya pelan. Pria tua itu tidak menyangkal.
Semua orang ingin sukses, tapi tidak semua mau membayar harganya. Raka diam. Tangannya mulai dingin. "Apa harganya?" tanyanya pelan. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia malah menuangkan sedikit cairan hitam itu ke lantai. Asap tipis mulai muncul dari cairan itu. Raka melihatnya dengan mata membesar. "Kamu akan dapat apa yang kamu mau. Usahamu akan laris. Pelanggan datang tanpa henti. Dalam waktu singkat, kamu bisa punya banyak cabang." Raka terdiam. Kata-kata itu persis seperti yang ia impikan. "Tapi," lanjut pria itu, "sebagai gantinya, kamu harus memberikan sesuatu." Raka menegang. "Apa sesuatu seperti apa?" Pria itu menatapnya tajam. "Sesuatu yang berharga." Suasana tiba-tiba terasa lebih berat. Agara seperti menekan. "Apa harus manusia?" tanya Raka dengan suara bergemetar. Pria itu tertawa pelan. "Tidak untuk awal." Jawaban itu tidak membuat Raka tenang, malah semakin membuatnya takut. Awalnya hanya hal kecil, yang kamu sayangi, yang kamu punya. Tapi seiring waktu, permintaannya akan bertambah. Raka langsung terdiam. Pikirannya mulai kacau. "Kalau saya nolak?" tanyanya. Pria itu tersenyum tipis. "Kamu bisa pergi sekarang, tapi hidupmu akan tetap seperti ini." Kalimat itu seperti menekan dada Raka. Ia teringat lagi semua kesulitannya, semua kegagalannya, semua mimpi yang tidak tercapai. Raka mengepalkan tangannya. Matanya mulai berubah. "Kalau saya terima," katanya pelan. Pria itu mendekat sedikit. "Besok hidupmu mulai berubah." Jantung Raka berdetak semakin cepat. Beberapa detik berlalu, sunyi. Hanya suara napas mereka berdua. Dan akhirnya, Raka mengangkat kepalanya, menatap pria itu. Saya mau." Kalimat itu keluar. Pelan, tapi pasti. Pria tua itu tersenyum lebar, namun senyumnya tidak menenangkan. "Bagus," katanya. Ia mengambil sebuah benda kecil, seperti jamit. "Mulai malam ini, kamu sudah terikat." Lilin-lilin di ruangan tiba-tiba berkedip. Angin dingin berhembus dari dalam rumah, padahal semua pintu tertutup. Raka merasakan sesuatu yang tidak terlihat, tapi nyata. Dan tanpa ia sadari, ia baru saja membuka pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk sampai ke dalam tulang. Raka masih duduk di atas tikar. Tubuhnya kaku, sementara pria tua di depannya perlahan mulai menyiapkan sesuatu. Lilin-lilin di sudut ruangan berkedip-kedip, seolah tertiup angin, padahal tidak ada jendela yang terbuka. Suasana jadi semakin tidak wajar. "Sekarang kita mulai," kata pria tua itu pelan. Suaranya berubah, lebih dalam, lebih berat. Raka menelan ludah. "Mulai apa, Pak?" tanyanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia mengambil beberapa benda dari sampingnya. Kemenyan, bunga layu, sebuah mangkuk tanah liat, dan jimat kecil yang tadi sempat ia tunjukkan. Ia mulai menyalakan kemenyan. Asap putih langsung mengepul ke udara. Aromanya tajam, menusuk hidung. "Duduk yang tenang," katanya tanpa menoleh. "Jangan bergerak, jangan bicara. Apapun yang kamu lihat, abaikan." Kalimat itu membuat jantung Raka berdegup lebih cepat. Apapun yang kamu lihat, artinya akan ada sesuatu. Raka mencoba menenangkan diri. Ia duduk bersila, tangannya di atas lutut. Namun jemarinya sedikit gemetar. Pria tua itu mulai melantunkan sesuatu, seperti mantra. Bahasanya tidak jelas, pelan tapi berulang. Rakalasura. Suara itu menggema di ruangan. Semakin lama, semakin berat. Asap kemenyan semakin tebal. Ruangan mulai dipenuhi kabut tipis. Pandangan Raka sedikit buram. Ia mulai merasa pusing, namun ia ingat pesan tadi.
jangan bergerak. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Raka merinding, bulu kuduknya berdiri. Ia merasa seperti tidak sendirian. Padahal sejak tadi hanya ada dia dan pria tua itu. Namun sekarang ada perasaan lain. Seolah-olah ada sesuatu yang ikut masuk ke ruangan itu. Raka menatap lurus ke depan, berusaha tidak melihat ke arah lain. Namun dari sudut matanya, ia seperti melihat bayangan bergerak. Cepat, gelap. Nafasnya mulai tidak teratur. Tahan, bisiknya dalam hati. Pria tua itu tiba-tiba berhenti membaca mantra. Suasana langsung sunyi, terlalu sunyi. Lalu, ia berbicara, tapi bukan kepada Raka. "Dia sudah datang," katanya pelan. Raka langsung merasakan jantungnya seperti berhenti sesaat. Dia? Siapa? Angin dingin tiba-tiba berputar di dalam ruangan. Lilin-lilin hampir padam. Asap kemenyan berputar tidak beraturan. Dan saat itulah Raka mendengar sesuatu. Suara nafas. Bukan nafasnya. Bukan juga pria tua itu. Nafas lain. Berat, dekat. Raka ingin menoleh, ingin melihat. Namun ia teringat, jangan bergerak. Tapi rasa takutnya semakin besar. Perlahan, ia tidak tahan. Matanya bergerak sedikit ke samping. Dan saat itulah, ia melihatnya. Sebuah bayangan hitam. Tinggi, tidak jelas bentuknya. Berdiri di sudut ruangan. Raka membeku. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Bayangan itu tidak punya wajah yang jelas. Namun, Raka bisa merasakan tatapannya. Mengarah ke dirinya. Nafasnya semakin berat. "Jangan lihat," katanya dalam hati. Tapi matanya tidak bisa berpaling. Pria tua itu tiba-tiba berbicara lagi. "Terima dia sebagai pemilik jalanmu." Suara itu seperti perintah. Bayangan hitam itu perlahan bergerak, mendekat. Langkahnya tidak terdengar, namun kehadirannya terasa. Semakin dekat, semakin berat. Raka mulai panik. Ini apa? Pikirnya. Ia ingin lari, ingin berdiri, namun tubuhnya seperti terkunci. Bayangan itu kini berada tepat di belakangnya. Raka bisa merasakan sesuatu di tengkuknya. Dingin, sangat dingin. Lalu, sebuah bisikan terdengar. "Kamu mau kaya?" Suara itu bukan manusia. Serak, dalam, dan dekat sekali. Raka gemetar. Matanya membesar. Namun entah kenapa, di tengah rasa takut itu, muncul sesuatu yang lain. Keinginan. Keinginan untuk berubah. Keinginan untuk sukses. Keinginan untuk keluar dari hidup yang sulit. Ia menggenggam tangannya. Matanya menutup. "Iya," bisiknya pelan. Begitu kata itu keluar, semua langsung berubah. Angin berhenti. Asap berhenti berputar. Suara hilang. Sunyi. Lalu, Raka merasakan sesuatu masuk ke dalam tubuhnya. Bukan sakit, tapi seperti ada energi yang meresap. Dingin, lalu panas. Ia terengah. Nafasnya cepat. Pria tua itu tersenyum. Perjanjian dimulai. Bayangan hitam itu perlahan menghilang, seolah menyatu dengan kegelapan. Raka masih duduk diam. Tubuhnya lemas. Beberapa menit berlalu. Suasana kembali normal. Pria tua itu mengambil jimat kecil tadi, lalu menyerahkannya ke Raka. "Bawa ini," katanya. "Jangan pernah dilepas." Raka menerimanya. Tangannya masih gemetar. "Mulai besok, usahamu akan berubah." Raka menatap jimat itu. Perasaannya campur aduk. Takut, bingung, tapi juga berharap. "Sekarang pulang," kata pria tua itu. Raka perlahan berdiri. Kakinya terasa lemas. Ia berjalan keluar rumah itu. Pintu terbuka dengan sendirinya. Begitu keluar, udara terasa berbeda, lebih ringan. Namun di dalam dirinya, ia tahu ada sesuatu yang berubah. Raka menoleh sekali lagi ke arah rumah itu.
Lampu kecil di teras masih menyala redup. Diam, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Ia menelan ludah, lalu berjalan pergi. Malam itu, langkahnya terasa lebih ringan. Namun bayangan ritual tadi terus terulang di kepalanya. Dan tanpa ia sadari, sesuatu telah ikut pulang bersamanya. Malam setelah ritual itu, Raka pulang dengan langkah yang terasa ringan. Tapi pikirannya berat. Gerobaknya ia dorong pelan melewati jalan yang sama. Namun kali ini suasana terasa berbeda. Entah kenapa ia merasa seperti ada yang mengikuti. Bukan suara langkah, bukan bayangan jelas, tapi perasaan. Beberapa kali Raka menoleh ke belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Cuma perasaan, bisiknya mencoba menenangkan diri. Namun tangannya tanpa sadar menggenggam jimat yang diberikan pria tua itu. Hangat, padahal udara malam cukup dingin. Sesampainya di rumah, Raka langsung menutup pintu rapat-rapat. Ia duduk di lantai menatap jimat itu. Bentuknya kecil, berwarna hitam kusam. Ada ukiran aneh yang tidak ia pahami. Mulai besok, hidupmu berubah. Kalimat itu terngiang di kepalanya. Raka menelan ludah. Semoga ini bukan kesalahan, gumamnya. Malam itu ia akhirnya tertidur. Namun tidurnya tidak tenang. Ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di tempat gelap, sama seperti saat ritual. Kabut tipis menyelimuti sekeliling. Dan di kejauhan, ada sosok berdiri. Tinggi, hitam. Sosok itu tidak bergerak, tapi Raka tahu ia sedang dilihat. Lalu suara itu muncul lagi. Re-ze-ki. Raka terbangun, nafasnya terengah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia langsung duduk, melihat sekeliling, kosong. Jam menunjukkan pukul 3 pagi, waktu yang biasanya paling sunyi. Raka mengusap wajahnya. Cuma mimpi, katanya. Tapi hatinya tidak yakin. Ia menoleh ke arah meja kecil. Dan saat itulah ia membeku. Jimat itu yang tadi ia letakkan di meja, sekarang berada di dekat bantalnya. Raka menatapnya dengan mata membesar. Tadi aku taruh di sana, bisiknya. Tangannya gemetar saat mengambil jimat itu. Hangat, sama seperti tadi. Ia tidak bisa tidur lagi setelah itu. Hanya duduk diam sampai pagi datang. Keesokan harinya, Raka bangun dengan tubuh lemas. Namun ia tetap menjalankan rutinitasnya. Pergi membeli durian, menyiapkan adonan, semua dilakukan seperti biasa. Namun ada yang berbeda. Saat ia membeli durian di pasar, penjual tiba-tiba berkata, "Wah, hari ini duriannya bagus semua, Rak. Ambil aja dulu, bayarnya belakangan gak apa-apa." Raka terkejut. Biasanya ia harus bayar langsung. "Bener, Pak?" tanyanya. Penjual itu tersenyum. "Iya, buat kamu mah gampang." Raka bingung, tapi ia tidak menolak. Hal aneh berikutnya terjadi saat ia menyiapkan adonan. Biasanya ia harus mencampur bahan dengan takaran yang pas. Kalau salah sedikit saja, rasanya berubah. Namun hari itu, tanpa ia sadari, semua terasa sempurna. Adonannya lebih lembut, aromanya lebih harum, bahkan duriannya terasa lebih manis dari biasanya. Raka mengernyit. Ini kenapa ya? Sore pun tiba. Raka mulai berjualan seperti biasa. Di tempat yang sama, gerobak yang sama. Namun kali ini, belum lama ia membuka, sudah ada pembeli. "Mas, pankek durian 1. Mas, saya 2 ya. Mas, bungkus 5. Raka terkejut. Biasanya ia harus menunggu lama. Tapi ini baru buka sudah ramai. Ia langsung sibuk. Tangannya bergerak cepat. Menuang adonan, membalik pankek, memberi isian, membungkus. Pembeli terus datang bergantian. Tidak berhenti. Bahkan orang-orang mulai antre. "Wah, enak banget ini. Baru coba sekali, langsung ketagihan. Besok beli lagi ah." Raka hampir tidak percaya. Ia hanya bisa tersenyum sambil terus bekerja. Dalam waktu 2 jam, semua dagangannya habis.
Raka berdiri diam, menatap gerobaknya yang kosong. Habis, bisiknya. Biasanya ia pulang dengan banyak sisa, tapi kali ini tidak ada satupun yang tersisa. Ia membuka kotak uang. Isinya penuh. Lebih banyak dari biasanya. Jauh lebih banyak. Jantungnya berdetak cepat. Ini beneran, katanya. Di dalam hatinya, ia tahu ini bukan kebetulan. Raka pulang malam itu dengan perasaan campur aduk. Senang, takjub, tapi juga sedikit takut. Ini karena itu, gumamnya sambil memegang jimat. Hari berikutnya, hal yang sama terjadi, bahkan lebih ramai. Pembeli datang lebih banyak, antrean lebih panjang. Beberapa orang bahkan rela menunggu lama. "Mas, ini buka cabang di mana aja? Mas, bisa pesan banyak buat acara nggak?" Raka mulai kewalahan. Ia tidak menyangka akan seperti ini. Dalam waktu seminggu, pendapatannya meningkat drastis. Ia mulai bisa menambah bahan lebih banyak, membeli peralatan baru, bahkan mempekerjakan satu orang untuk membantu. Hidupnya mulai berubah, cepat, terlalu cepat. Namun, keanehan mulai muncul. Suatu malam, saat sedang berjualan, seorang pelanggan berkata, "Mas, ini pankeknya enak, tapi ada rasa aneh." Raka langsung menoleh. "Aneh gimana, Bu?" "Kayak beda aja, tapi malah bikin nagih." Raka terdiam. Hal yang sama mulai sering terjadi. Orang-orang bilang, rasanya beda, nggak tahu kenapa, tapi pengen lagi. Kayak ada yang bikin ketagihan. Raka mulai merasa tidak nyaman. Suatu malam, saat semua pembeli sudah pergi, Raka sedang membersihkan gerobaknya. Tiba-tiba, ia mencium aroma yang sangat kuat. Bukan aroma durian, bukan juga adonan, tapi bau kemenyan. Raka langsung menoleh. Di belakangnya, tidak ada siapa-siapa. Namun aroma itu semakin kuat. Dan saat ia melihat ke wajan, ia membeku. Di permukaan wajan, yang seharusnya kosong, terlihat seperti bekas bayangan tangan. Hitam, sekilas, lalu hilang. Raka mundur selangkah. Jantungnya berdetak sangat cepat. "Apa itu?" bisiknya. Ia menelan ludah. Tangannya gemetar saat mengambil jimat itu. Hangat, sama seperti tadi. Ia tidak bisa tidur lagi setelah itu. Hanya duduk diam sampai pagi datang. Raka pulang malam itu dengan perasaan tidak tenang. Ia duduk di kamarnya, menatap jimat di tangannya. "Ini semua karena kamu," katanya pelan. Jimat itu terasa hangat, seolah hidup. Dan di saat itu, ia mendengar suara. Pelan, sangat pelan. "Lebih." Raka langsung berdiri. "Siapa?" Tidak ada jawaban. Namun satu hal pasti, keajaiban itu nyata. Apa yang dulu hanya angan-angan, kini mulai menjadi kenyataan. Dalam waktu 3 bulan sejak ritual itu, hidup Raka berubah drastis. Dari satu gerobak kecil di pinggir jalan, kini ia memiliki 3 gerobak, 7 gerobak, hingga akhirnya 12 titik jualan di berbagai sudut kota Tegal. Semua berkembang tanpa hambatan, tanpa promosi besar, tanpa strategi rumit. Seolah-olah pembeli datang dengan sendirinya. Setiap cabang selalu ramai. Antrean panjang jadi pemandangan biasa. Bahkan beberapa orang rela datang dari luar kota hanya untuk mencoba pancake durian Raka. Nama pancake durian Raka mulai dikenal. Dari yang awalnya sederhana, kini jadi perbincangan. Raka sendiri hampir tidak percaya. Ia kini tidak lagi berjualan langsung. Ia hanya mengawasi, mengatur karyawan, menghitung uang. Ia mulai memakai pakaian yang lebih rapi, membeli motor baru, bahkan mulai merencanakan membuka toko permanen. Semua terasa sempurna, terlalu sempurna. Namun, seiring bertambahnya kesuksesan, sesuatu yang lain juga ikut tumbuh. Malam itu, Raka berada di dapur pusat produksi kecil yang ia sewa.
Tempat itu digunakan untuk membuat adonan dalam jumlah besar sebelum dikirim ke semua cabang. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Karyawan sudah pulang, hanya Raka yang masih di sana. Ia sedang memeriksa bahan-bahan, menghitung stok, menuliskan catatan. Namun sejak tadi, ia merasa tidak nyaman. Suasana dapur terasa berbeda, lebih dingin, lebih sepi. Padahal lampu menyala terang, semua terlihat normal, tapi perasaan itu tidak hilang. Raka menghela nafas. Mungkin cuma capek. Ia berjalan ke arah meja adonan, melihat campuran yang sudah siap. Tiba-tiba, sendok besar di dalam wadah itu bergerak. Pelan, Raka langsung berhenti. Matanya membesar. Angin, katanya mencoba berpikir logis. Namun tidak ada angin. Semua jendela tertutup. Ia mendekat perlahan, menatap wadah itu. Diam, tidak bergerak. Raka menggeleng, mikir aneh-aneh lagi. Ia berbalik. Namun saat itu juga, jeblak! Suara keras terdengar dari belakang. Raka langsung menoleh. Wadah adonan itu jatuh ke lantai. Adonan tumpah kemana-mana. Raka terpaku. Ini gimana bisa jatuh? Tidak ada yang menyentuh, tidak ada yang mendorong, hanya jatuh sendiri. Nafas Raka mulai cepat. Ia menatap lantai. Adonan itu perlahan bergerak, seperti mengalir, membentuk sesuatu. Raka mundur, jantungnya hampir berhenti. Adonan itu membentuk pola, sekilas seperti bekas telapak tangan. Lalu hilang. Adonan kembali seperti biasa. Raka langsung membalikkan badan. Ia tidak mau melihat lagi. Ini gak beres, bisiknya. Ia segera membereskan barang, mematikan lampu, dan keluar dari dapur itu. Namun saat ia menutup pintu, ia mendengar sesuatu dari dalam. Suara pelan. Raka. Raka langsung membeku. Tangannya masih memegang gagang pintu. Ia menelan ludah, tidak berani menoleh. Beberapa detik, tidak ada suara lagi. Raka langsung pergi. Langkahnya cepat, hampir berlari. Malam itu, ia tidak berani kembali. Keesokan harinya, semua cabang tetap berjalan normal, bahkan lebih ramai. Pendapatan terus meningkat. Dalam waktu 1 tahun, Raka berhasil membuka 30 cabang pancake durian di seluruh Tegal. Ia kini benar-benar sukses. Rumahnya berubah. Dari yang sederhana menjadi rumah besar. Ia punya mobil, banyak karyawan, uang yang melimpah. Semua yang dulu ia impikan sudah ia dapatkan. Namun, ketenangan itu tidak ikut datang. Gangguan semakin sering terjadi. Beberapa karyawan mulai mengeluh. "Mas, saya kayak lihat bayangan di dapur. Mas, tadi ada suara orang padahal lagi sendiri. Mas, saya nggak nyaman kerja malam." Satu persatu, karyawan mulai keluar. Raka mencoba menenangkan mereka. Mungkin cuma perasaan. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekedar perasaan. Suatu malam, Raka memutuskan untuk mengecek salah satu cabang. Cabang itu terkenal paling ramai. Namun saat ia datang, suasananya berbeda. Sepi, padahal biasanya penuh. Ia masuk ke dalam. Lampu masih menyala. Peralatan masih ada. Namun tidak ada orang. "Loh, pada kemana?" gumamnya. Ia berjalan ke dapur, dan di sana ia melihat sesuatu. Seorang karyawan berdiri diam,
membelakangi dirinya. Kamu kenapa di sini sendirian?" tanya Raka. Tidak ada jawaban. Raka mendekat. Dengar nggak?" Karyawan itu perlahan menoleh. Dan saat itulah Raka membeku. Wajah karyawan itu pucat, matanya kosong, dan senyumnya terlalu lebar. "Enak, kan?" katanya pelan. Suara itu bukan suaranya. Raka mundur. Jantungnya hampir berhenti. Dalam sekejap, lampu mati. Gelap. Dan dari dalam gelap itu terdengar banyak suara. Bisikan. Lebih. Raka menutup telinganya. Cukup, teriaknya. Lampu tiba-tiba menyala lagi. Semua kembali normal. Tidak ada siapa-siapa. Karyawan itu tidak ada. Raka berdiri sendirian. Nafasnya terengah. Ia melihat sekeliling. Kosong. Namun satu hal pasti. Sesuatu itu tidak hanya membantu. Ia juga menuntut. Raka keluar dari tempat itu dengan wajah pucat. Ia masuk ke mobilnya. Tangannya gemetar saat menyalakan mesin. Di kaca spion, ia melihat sesuatu. Sekilas, sosok hitam duduk di kursi belakang. Raka langsung menoleh. Kosong. Namun saat ia kembali melihat ke depan, bisikan itu terdengar lagi. "Belum selesai." Raka memejamkan mata. Kesuksesan yang ia dapatkan ternyata bukan akhir. Sejak kejadian di salah satu cabangnya malam itu, Raka tidak pernah benar-benar tenang lagi. Hari-harinya tetap berjalan seperti biasa. Cabang tetap ramai, uang tetap mengalir deras. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang terus mengintai. Awalnya hanya gangguan kecil, hal-hal yang bisa ia abaikan. Tapi lama-kelamaan, semua berubah menjadi teror. Pagi itu, Raka duduk di ruang tamu rumah barunya. Rumah besar yang dulu hanya ada dalam mimpinya. Meja kaca, sofa empuk, AC dingin. Semua terlihat sempurna. Namun Raka hanya duduk diam, menatap kosong ke depan. Di tangannya, jimat itu. Ia tidak pernah melepasnya, bahkan saat tidur. Seolah-olah ia takut sesuatu akan terjadi jika jimat itu hilang. "Ini semua gara-gara kamu," bisiknya pelan. Jimat itu terasa hangat, selalu hangat, seperti hidup. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari arah dapur. Raka langsung menoleh. "Siapa?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia berdiri perlahan. Langkahnya pelan menuju dapur. Suasana rumah terasa sunyi, terlalu sunyi. Saat ia sampai di dapur, tidak ada siapa-siapa. Namun, lemari dapur terbuka. Padahal ia yakin tadi tertutup. Raka mengernyit. Mungkin lupa nutup. Ia menutupnya kembali. Namun saat ia berbalik, krek. Lemari itu terbuka lagi, perlahan, dengan suara berderit. Raka membeku. Nafasnya mulai tidak teratur. Ia tidak berani mendekat, hanya berdiri, menatap. Lalu, dari dalam lemari, jatuh sesuatu. Sebuah mangkuk kecil. Mangkuk itu jatuh ke lantai tapi tidak pecah. Dan di dalamnya ada sesuatu. Cairan hitam. Raka langsung mundur. Jantungnya berdegup kencang. "Ini sama kayak waktu ritual," bisiknya. Tiba-tiba, aroma kemenyan memenuhi ruangan. Raka langsung menutup hidungnya. Dan dari belakangnya terdengar suara. "Lebih." Raka langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu jelas, dekat.
Raka mundur pelan, langkahnya goyah. Cukup, cukup, katanya. Namun suara itu kembali, lebih banyak. Lebih. Seperti banyak orang berbicara bersamaan. Raka menutup telinganya. "Berhenti!" teriaknya. Sekejap, semua hilang, sunyi. Dapur kembali normal. Tidak ada mangkuk, tidak ada cairan hitam. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Raka jatuh terduduk, nafasnya terengah-engah. "Kita mulai gila," katanya lirih. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ini bukan halusinasi. Teror tidak berhenti di situ. Di tempat usahanya, hal-hal aneh semakin sering terjadi. Karyawan yang tersisa mulai ketakutan. "Mas, saya sumpah lihat ada yang jalan di belakang saya. Mas, tadi ada yang bisik di telinga saya. Mas, saya nggak kuat." Satu persatu, mereka mengundurkan diri. Raka mulai kesulitan mencari pekerja. Namun anehnya, cabang tetap berjalan. Bahkan saat karyawan berkurang, penjualan tetap tinggi. Seolah-olah ada yang menggantikan. Hal itu justru membuat Raka semakin takut. Suatu malam, Raka memutuskan untuk menginap di salah satu cabang. Ia ingin membuktikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Jam menunjukkan pukul 1 malam. Semua sudah tutup. Raka duduk sendirian di dalam toko. Lampu masih menyala. Ia menatap sekeliling. "Kalau memang ada, tunjukin," katanya pelan. Tidak ada jawaban. Beberapa menit berlalu, sunyi. Namun tiba-tiba, lampu berkedip. Sekali, 2 kali. Lalu, mati. Gelap. Raka langsung berdiri. "Siapa?" Tidak ada jawaban. Namun, dari arah dapur, terdengar suara. Plak, plak, plak. Seperti suara adonan dipukul. Raka menelan ludah. Langkahnya pelan menuju dapur. Gelap. Namun suara itu semakin jelas. Seperti ada yang sedang memasak. Padahal tidak ada siapa-siapa. Raka meraba dinding, mencari saklar. Klik. Lampu menyala. Dan saat itulah Raka membeku. Di depan kompor ada sesuatu. Wajan bergerak sendiri. Adonan dituang tanpa ada tangan. Sendok bergerak. Semua berjalan seolah ada yang memasak. Namun tidak terlihat siapa. Raka mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Dan tiba-tiba di permukaan wajan muncul bayangan. Sosok hitam. Sama seperti yang ia lihat saat ritual. Bayangan itu perlahan membentuk wajah dan tersenyum. Raka langsung berteriak, "Berhenti!" Wajan jatuh. Lampu mati lagi. Gelap. Dan dari dalam gelap itu, bisikan terdengar. "Kami bantu." Raka menutup telinganya. "Tapi kamu harus bayar." Raka jatuh terduduk. Nafasnya tidak teratur. Ia akhirnya lari keluar. Tidak peduli lagi. Ia masuk ke mobil, langsung pergi. Malam itu, ia sadar satu hal. Ini bukan sekedar bantuan. Ini ikatan. Dan sesuatu itu tidak akan berhenti sampai Raka membayar. Keesokan harinya, Raka duduk di rumahnya. Wajahnya pucat. Ia menatap jimat itu. "Kalau aku berhenti," katanya. Namun kalimat itu tidak selesai karena tiba-tiba jimat itu retak. Krek. Raka membeku. Retakan kecil muncul di permukaannya dan dari dalamnya keluar asap tipis. Raka menjatuhkan jimat itu. Dan saat itu, suara itu terdengar lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Waktunya tiba. Raka menatap kosong ke depan. Pagi itu terasa berbeda. Tidak ada suara burung, tidak ada angin yang berhembus. Semua terasa berat. Raka duduk di ruang tamu rumahnya. Diam, matanya kosong. Jimat yang retak itu tergeletak di atas meja.
Retakannya semakin jelas, seolah-olah akan hancur kapan saja. Semalaman Raka tidak tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara itu. Waktunya tiba. Berulang, tanpa henti. Raka memegang kepalanya. "Cukup," bisiknya lemah. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari pintu depan. Raka langsung menoleh. Jantungnya berdegup kencang. Ketukan itu pelan, tapi terasa menekan. Siapa? Suaranya hampir tidak keluar. Tidak ada jawaban. Namun ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Lebih lambat, lebih berat. Raka berdiri perlahan. Langkahnya ragu. Ia berjalan menuju pintu. Tangannya gemetar saat memegang gagang. Dan perlahan, ia membuka pintu. Di sana, berdiri seseorang. Pria itu tadi, sama seperti saat pertama kali ia temui. Pakaian hitam, tatapan tajam, senyum tipis yang tidak menenangkan. Raka langsung membeku. "Sudah lama ya?" kata pria itu pelan. Raka tidak menjawab. Ia hanya mundur sedikit. Pria itu masuk tanpa diminta. Langkahnya pelan, namun terasa berat. Begitu ia masuk, suasana rumah langsung berubah. Lebih dingin, lebih gelap. Padahal lampu masih menyala. Pria itu duduk di sofa, seolah itu rumahnya sendiri. "Usahamu berkembang pesat," katanya pelan. Raka masih berdiri, kaku. "Iya," jawabnya pelan. 30 cabang, lanjut pria itu. "Luar biasa." Nada suaranya datar, namun terasa mengandung sesuatu. Raka menelan ludah. "Terima kasih," katanya ragu. Pria itu tersenyum. "Aku hanya membuka jalan." Ia menatap Raka dalam-dalam. "Sekarang, waktunya kamu membayar." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Raka langsung menegang. "Membayar?" Suaranya gemetar. Pria itu mengangguk pelan. "Perjanjian kita belum selesai." Raka mundur satu langkah. "Saya sudah memberikan yang diminta." Pria itu menggeleng. Itu baru awal. Suasana semakin mencekam. "Apalagi yang harus saya lakukan?" tanya Raka. Pria itu berdiri, pelan. Ia berjalan mendekat. Setiap langkahnya terdengar jelas. "Sekarang," katanya, "yang diminta lebih besar." Raka merasakan tubuhnya dingin. "Seperti apa?" tanyanya pelan. Pria itu berhenti tepat di depan Raka. Lalu ia berbisik, "Seseorang." Raka langsung mundur. "Tidak, tidak, saya tidak mau," katanya panik. Pria itu tidak terkejut.
Ia hanya tersenyum. Kamu tidak punya pilihan. Raka menggeleng cepat. Saya mau berhenti. Saya nggak mau lagi. Suara Raka mulai pecah. Namun pria itu langsung berubah. Tatapannya menjadi tajam. Berhenti, katanya pelan. Tiba-tiba, lampu di rumah berkedip. Angin dingin berputar di dalam ruangan. Dan dari sudut-sudut ruangan, muncul bayangan hitam. 1, 2, 3. Semakin banyak. Pagi itu terasa berbeda. Tidak ada suara burung. Tidak ada angin yang berhembus. Semua terasa berat. Raka duduk di ruang tamu rumahnya. Diam. Matanya kosong. Jimat yang retak itu tergeletak di atas meja. Retakannya semakin jelas. Seolah-olah akan hancur kapan saja. Semalaman Raka tidak tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara itu. Waktunya tiba. Berulang, tanpa henti. Raka memegang kepalanya. Cukup, bisiknya lemah. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari pintu depan. Raka langsung menoleh. Jantungnya berdegup kencang. Ketukan itu pelan, tapi terasa menekan. Siapa? Suaranya hampir tidak keluar. Tidak ada jawaban. Namun ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Lebih lambat, lebih berat. Raka berdiri perlahan. Langkahnya ragu. Ia berjalan menuju pintu. Tangannya gemetar saat memegang gagang. Dan perlahan, ia membuka pintu. Di sana, berdiri seseorang. Pria tua itu. Sama seperti saat pertama kali ia temui. Pakaian hitam, tatapan tajam, senyum tipis yang tidak menenangkan. Raka langsung membeku. Sudah lama, ya, kata pria itu pelan. Raka tidak menjawab. Ia hanya mundur sedikit. Pria itu masuk tanpa diminta. Langkahnya pelan, namun terasa berat. Begitu ia masuk, suasana rumah langsung berubah. Lebih dingin, lebih gelap. Padahal lampu masih menyala. Pria itu duduk di sofa, seolah itu rumahnya sendiri. Usahamu berkembang pesat, katanya. Raka masih berdiri. Kaku. Iya, jawabnya pelan. 30 cabang, lanjut pria itu. Luar biasa. Nada suaranya datar, namun terasa mengandung sesuatu. Raka menelan ludah. Terima kasih, katanya ragu. Pria itu tersenyum. Aku hanya membuka jalan. Ia menatap Raka dalam-dalam. Sekarang, waktunya kamu membayar.
kalimat itu, seperti petir di siang bolong, Raka langsung menegang. Membayar, suaranya gemetar. Pria itu mengangguk pelan. Perjanjian kita belum selesai. Raka mundur satu langkah. Saya sudah memberikan yang diminta. Pria itu menggeleng. Itu baru awal. Suasana semakin mencekam. Apalagi yang harus saya lakukan? Tanya Raka. Pria itu berdiri. Pelan. Ia berjalan mendekat. Setiap langkahnya terdengar jelas. Sekarang, katanya, yang diminta lebih besar. Raka merasakan tubuhnya dingin. Seperti apa? Tanyanya pelan. Pria itu berhenti tepat di depan Raka. Lalu, ia berbisik. Seseorang. Raka langsung mundur. Tidak, saya tidak mau, katanya panik. Pria itu tidak terkejut. Ia hanya tersenyum. Kamu tidak punya pilihan. Raka menggeleng cepat. Saya mau berhenti, saya nggak mau lagi. Suara Raka mulai pecah. Namun pria itu langsung berubah. Tatapannya menjadi tajam. Berhenti, katanya pelan. Tiba-tiba, lampu di rumah berkedip. Hujan turun pelan di kota Tegal malam itu. Bukan hujan deras, hanya rintik-rintik, tapi cukup untuk membuat suasana terasa dingin dan sunyi. Di sebuah sudut jalan yang dulu ramai, kini terlihat sepi. Lampu jalan berkedip redup. Beberapa toko sudah tutup. Dan di antara itu semua, ada satu gerobak kecil. Gerobak tua dengan cat yang mulai mengelupas. Tulisan di depannya sudah pudar. Pancake durian Raka. Raka berdiri di belakangnya, diam. Tidak ada antrean, tidak ada keramaian. Hanya 1-2 orang yang lewat. Ia mengenakan pakaian sederhana, sama seperti dulu. Namun wajahnya berbeda, lebih pucat, lebih lelah, dan matanya kosong. Sudah berbulan-bulan sejak semuanya hancur. 30 cabang yang dulu ia banggakan lenyap tanpa sisa. Tidak ada yang tersisa. Bangkrut, rumah dijual, mobil hilang, semua habis. Dan kini ia kembali ke awal, berjualan dengan gerobak kecil. Namun kali ini rasanya berbeda. Bukan karena keadaan, tapi karena dirinya. Ia tidak lagi punya semangat. Setiap gerakan terasa berat. Setiap pancake yang ia buat hanya sekedar rutinitas. Tanpa harapan, tanpa mimpi. Malam itu, seorang pelanggan datang. Seorang pria muda. "Mas, 1 pancake durian," katanya. Raka mengangguk pelan. Tangannya bergerak, menuang adonan, membalik, memberi isian. Semua dilakukan tanpa ekspresi. Pelanggan itu memperhatikan. "Mas," katanya. Raka tidak langsung menjawab. "Iya, ini enak enggak?" Raka terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. "Dulu lebih enak." Pelanggan itu mengernyit. "Maksudnya?" Raka tidak menjawab. Ia hanya menyerahkan pancake itu. Pelanggan itu pergi, dan Raka kembali sendiri. Seperti biasa. Namun saat ia menatap wajan, ia melihat sesuatu. Sekilas, bayangan, hitam, cepat, lalu hilang. Raka tidak terkejut. Ia hanya menunduk. "Masih di sini," bisiknya. Ia tahu, mereka tidak pernah benar-benar pergi. Malam semakin larut. Raka mulai membereskan dagangannya, satu persatu.
perlahan, seperti orang yang tidak punya tujuan. Namun saat ia hendak menutup gerobaknya, tiba-tiba aroma itu muncul, kemenyan, kuat. Raka langsung diam. Tangannya berhenti. Ia tidak perlu menoleh. Ia sudah tahu. Sudah lama, ya. Suara itu. Raka menutup matanya. Nafasnya berat. "Kenapa masih datang?" katanya pelan. Pria itu berdiri di belakangnya, sama seperti dulu. Tidak berubah. "Perjanjian tidak pernah benar-benar selesai," katanya. Raka tertawa kecil. Tawa pahit. "Semua sudah kamu ambil." Ia menoleh, menatap pria itu. "Apalagi yang kamu mau?" Pria itu tersenyum. "Aku tidak mau apa-apa." Ia mendekat. "Yang mau mereka." Sekejap, suasana berubah. Udara menjadi dingin. Lampu jalan berkedip. Dan di sekitar Raka muncul bayangan-bayangan hitam. Banyak, lebih banyak dari sebelumnya. Raka tidak bergerak. Ia hanya melihat, tanpa perlawanan. "Kenapa aku masih hidup?" bisiknya. Pria itu menjawab pelan, "Karena perjanjianmu belum lunas." Raka terdiam, matanya perlahan membesar. "Lunas?" Suaranya bergetar. Pria itu mengangguk. "Kamu menolak saat waktunya tiba." Ia menatap Raka dalam-dalam. "Itu artinya mereka berhak mengambil sendiri." Raka mundur satu langkah. Tidak, bayangan-bayangan itu mulai bergerak, pelan, mendekat. "Dulu kamu ingin cepat kaya," kata pria itu. "Sekarang waktunya membayar." Raka menggeleng-geleng. Air matanya jatuh. "Aku salah. Aku cuma mau hidup lebih baik." Namun tidak ada yang mendengarkan. Bayangan itu kini tepat di depan Raka. Gelap, dingin, dan perlahan salah satunya mengangkat tangan, mengarah ke dada Raka. Raka menutup mata. Ia tidak melawan, tidak lari. Ia hanya berbisik pelan, "Maaf." Dan saat itu, lampu jalan mati. Gelap sepenuhnya. Keesokan harinya, jalan itu kembali ramai. Orang-orang beraktivitas seperti biasa. Namun, gerobak pancake itu masih ada, berdiri di tempat yang sama, tapi kosong. Tidak ada Raka, tidak ada siapa-siapa. Hanya gerobak tua dan tulisan pudar, "Pancake durian Raka." Beberapa orang bilang, malam sebelumnya mereka melihat sesuatu. Bayangan hitam mengelilingi gerobak itu, dan suara, "Lebih." Sejak saat itu, tidak ada yang berani berjualan di tempat itu lagi. Dan cerita tentang Raka menyebar sebagai peringatan bahwa kesuksesan yang datang terlalu cepat seringkali membawa sesuatu yang tidak terlihat. Itulah kisah yang bisa kita bagikan malam ini. Jika kamu merasakan sesuatu yang aneh saat mendengarkan cerita tadi, mungkin kamu tidak sendirian. Jangan lupa dukung channel Candi Ireng dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, agar lebih banyak orang yang berani mendengar dan mengetahui. Dan ingat, tidak semua yang kita lihat itu nyata, dan tidak semua yang nyata bisa kita lihat. Sampai jumpa di cerita berikutnya di Candi Ireng. Selamat malam dan hati-hati.